Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Dadang Hidayat di Yasdar TV Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tayangan pemaparan dari Guru Gembul tentang eksistensi Ma'had Az-Zaitun. Mudah-mudahan daripada tayangan ini lebih bermanfaat untuk menambah wawasan kita ke depan tentang keberadaan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Yasdar TV ini supaya lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kalau Baraya kenal pesantren Az-Zaitun hanya gara-gara sholatnya yang nyeleneh atau gara-gara azannya yang aneh, itu Baraya saya pikir mainnya kurang jauh atau umurnya belum terlalu lama. Karena sebenarnya kompleks pesantren Az-Zaitun itu adalah salah satu kompleks paling besar, paling megah, paling mewah, yang dikatakan paling besar di Asia Tenggara, yang sepanjang sejarah berdirinya itu penuh sekali dengan polemik, penuh dengan keanehan-keanehan, dan penuh sekali dengan konflik-konflik. Kita bisa menemukan bahwa dia itu pernah tersandung berkali-kali kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinannya terhadap santriwati-santriwatinya. Kemudian kita juga mengenal mereka itu sebagai kelompok jamaah takfiri yang suka mengkafir-kafirkan di kelompok pihak lain gitu. Mereka juga adalah kelompok yang diduga telah melakukan sejumlah kekerasan, termasuk juga aksi terorisme dan separatisme, pemberontakan terhadap wilayah NKRI dan lain sebagainya. Ada banyak sekali cerita-cerita yang hampir setiap tahun selalu merundung pesantren ini. Nah, tetapi uniknya hampir tidak ada kasus-kasus yang dimaksud itu yang selesai di pengadilan, tidak ada tuntutan, tidak ada apa, sedikit sekali. Kenapa bisa seperti itu? Baraya harus kaget karena walaupun pesantren ini jarang dikenal dan jarang diliput media, tetapi backing-backingnya, orang-orang di belakangnya itu sangat kuat. Bayangkan saja, B.J. Habibie itu adalah orang yang meresmikannya. Ibu Tutut, Ibu Cendana itu beliau yang pertama kali meletakkan batu pertamanya. Kemudian ada sejumlah politisi-politisi yang hilir mudik ke sana, termasuk juga perwira-perwira tinggi angkatan bersenjata di Indonesia. Jadi dari Hendro Priyono, kemudian ada yang mengatakan Pak Wiranto, termasuk juga SBY dan sebagainya. Kemudian Anas Urbaningrum, Akbar Tanjung, dan politisi-politisi besar itu semuanya melindunginya. Bagaimana ceritanya? Apakah ini sekedar kabar burung saja, mitos saja, atau memang ini faktanya? Dan kalau memang ini fakta, bagaimana ini bisa dibiarkan seperti ini? Apa sebenarnya misteri yang dikandung oleh Az-Zaitun? Di episode ini kita akan bahas kemungkinan-kemungkinannya. Jadi ayo kita mulai. Guru Gembul. Di awal tahun 2000-an ada salah seorang santriwati dari Az-Zaitun yang memutuskan pulang kampung untuk sementara ke keluarganya. Keluarganya mengira bahwa sikap anak ini menjadi agak lain, agak berbeda, agak menjauh dan tidak seriang seperti sebelumnya, sebelum masuk ke Az-Zaitun. Tapi mereka mengira bahwa kepulangan itulah yang menyebabkan ini tidak berlaku seperti seharusnya. Jadi mungkin ini kelelahan atau mungkin ini kebingungan karena sudah 3 tahun ada di Az-Zaitun. Jadi mereka tolerir saja itu. Tetapi ada sebuah tragedi di hari berikutnya, keesokan harinya. Jadi si anak itu, yang perempuan itu, dia celingukan, bingung gitu. Kemudian bertanya kepada ibunya, "Ibu lihat baju-baju saya enggak?" Kemudian si ibu ya seperti biasa saja bilang, "Barusan ibu cuci karena kan udah kotor," gitu. Nah, si santriwati itu mendadak merah padam wajahnya, kemudian membentak ibunya, "Ibu berani-beraninya megang baju saya, kenapa bisa seperti itu? Ibu kan masih kafir, masih najis. Kok
kok baju saya dinajisin sama ibu, mana bajunya? Diambillah bajunya yang ada di cucian itu, kemudian dibakar, gara-gara ibunya itu katanya masih kafir, masih najis. Si ibu tentu saja shock pada waktu itu, kenapa bisa seperti itu, kamu dapat ajaran dari mana, kenapa saya dikafir-kafiri, saya ibu kamu. Kemudian si anak itu mengatakan bahwa wilayah muslim seluruhnya itu harus ada di bawah sebuah negara. Siapapun yang ada di bawah negara Islam yang menjalankan syariat Islam, maka dia muslim, dan siapapun yang ada di luar negara Islam, negara togut seperti Indonesia ini, maka semuanya adalah kafir. Si ibu nangis, si ibu panik, ngomong ke ayahnya, si ayahnya langsung nyari bantuan, dan cerita ini sampailah ke Pak Atian Ali Dai, seorang dai yang sangat keras, sangat tegas kalau urusannya adalah kemungkaran dan kesesatan. Mendengar cerita itu, Pak Atian Ali langsung membuat sebuah investigasi, mengumpulkan massa, cari informasi ke sana ke sini, dan akhirnya disimpulkanlah menurut Pak Atian Ali bahwa Az-Zaitun ini adalah pesantren yang merekrut NII KW 9, pesantren yang merekrut orang-orang untuk menjadi separatis, untuk membuat orang-orang mengkafirkan semua di luar golongannya, di luar kelompoknya. Lu kafir, dan mereka semua orang-orang itu secara berkala masuk ke kampung-kampung, masuk ke kota-kota untuk merekrut anggota, untuk merekrut jamaah, untuk diambil uangnya, dan kemudian untuk dicuci otaknya. Mereka biasanya punya modus bahwa kalau kalian hidup di Indonesia, Indonesia itu kan tidak menjalankan syariat Islam. Kalau tidak menjalankan syariat Islam, berarti pemimpin Indonesia itu bukan imam kaum muslimin. Sedangkan di dalam Islam dikatakan bahwa orang Islam itu harus memiliki jamaah. Hanya itulah yang selamat. Jamaah itu dipimpin oleh seorang imam yang tentu saja itu sesuai syariat. Kalau misalkan dipimpin sama presiden yang dia dipilih oleh muslim dan non-muslim dan tidak menjalankan syariat Islam, maka presiden itu kafir. Kemudian orang-orang yang tunduk taat pada peraturan-peraturannya juga adalah kafir. Nah, biasanya doktrinnya itu adalah seperti itu. Nah, doktrin dari orang-orang yang seperti itu, yang saya percaya ada di antara Baraya yang pernah bertemu dengan orang seperti itu dan mengajak Baraya ke jamaahnya. Saya yakin ada di antara Baraya yang seperti itu, karena memang masif. Nah, menurut Pak Atian Ali, markas besar dari kelompok ini itu adalah di Az-Zaitun, markas pesantren terbesar di Asia Tenggara. Investigasi berlanjut, dan tentu saja bukan hanya dilakukan oleh Pak Atian Ali dengan FUUI-nya, tetapi melibatkan banyak sekali orang, banyak sekali pihak. Ada MUI masuk ke situ, ada NU masuk ke situ, kemudian banyak jurnalis, media-media, penulis buku, termasuk juga BIN masuk ke situ. Ada Al-Haidar sebagai tokoh yang sering mengamati terorisme dan sebagainya juga masuk ke situ dan menulis bukunya dan sebagainya. Dan kesimpulan dari investigasi-investigasi itu hampir serupa, yaitu bahwa Az-Zaitun itu adalah pusat dari gerakan NII Komandemen Wilayah 9 yang mengkafir-kafirkan kelompok lain yang ingin separatis terhadap Indonesia dan lain sebagainya. Pak Atian Ali di suatu kesempatan di Masjid Istiqomah Bandung itu berpidato sambil marah-marah, berorasi sambil bercucuran air mata. Saudara-saudara, bayangkan bagaimana seandainya saudara-saudara punya anak dididik dengan baik, dikasih agama dengan baik, diberikan santunan, diberikan kebajikan, diberikan kasih sayang, kemudian ketika dia sudah dewasa, sudah besar, masuk ke pesantren dengan harapan agar dia menjadi orang yang baik, pas kembali dia mengkafir-kafirkan kita. Apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang seperti ini? Apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang mencuci otak anak-anak kita? Inilah kerjaan yang dilakukan oleh NII KW 9 yang ada di Az-Zaitun. Kita hancurkan mereka, kita lawan mereka, Allahu Akbar. Ya seperti itulah pada waktu itu emosinya Pak Atian Ali setelah melakukan investigasi terhadap komplek Az-Zaitun.
Dan sebenarnya dari manakah ideologi takfiri NII ini? Ya, banyak orang yang menyatakan atau menyebut atau yang mengambil kesimpulan bahwa NII KW9 itu sebenarnya adalah kelanjutan dari ideologi DITI Kartosuwiryo. Makanya adanya pusatnya di Jawa Barat, karena Kartosuwiryo dulu melakukan pemberontakan terhadap Indonesia juga di Jawa Barat. Jadi konon dalam buku-buku sejarah kita itu disebutkan bahwa Kartosuwiryo itu adalah seorang yang sangat radikal, sehingga dia mengkafir-kafirkan kelompok di luar kelompoknya. Ini menurut mitosnya seperti itu. Ketika Kartosuwiryo kemudian berhasil ditangkap, nah Kartosuwiryo sudah kadung membuat 7 komandemen wilayah. 7 komandemen wilayah itu adalah wilayah negara Islam Indonesia, tetapi yang tidak terendus, tidak diketahui dan ilegal dari negara yang kita kenal sekarang. Jadi ada negara bayangan, negara di dalam negara, begitulah. Nah, dari komandemen-komandemen wilayah yang tadi itu tidak banyak yang berkembang. Yang berkembang justru adalah munculnya komandemen wilayah 8 dan komandemen wilayah 9. Wilayah 8 itu ada di Lampung dan wilayah 9 itu ada di Jawa Barat. Nah, wilayah komandemen wilayah 9 ini ketika di bawah pimpinan Abu Toto, atau yang kemudian dikaitkan dengan Panji Gumilang, pemimpin pesantren Al-Zaitun yang sekarang ini, beliau ini sangat ahli, sangat jago dalam mengumpulkan uang, sangat jago dalam mendoktrin orang, dan sangat jago melobi tokoh-tokoh terkemuka, tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh perwira tentara. Nah, dari situlah kemudian Al-Zaitun mendapatkan sejumlah besar uang sampai berhasil mendirikan pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara yang namanya Al-Zaitun itu. Nah, karena didukung oleh tokoh-tokoh besar itulah akhirnya Al-Zaitun hampir dinyatakan kebal hukum terhadap apapun. Ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di dalamnya. Kasus pencabulan, kasus yang NII tadi itu, kasus penelantaran santri dan sebagainya. Tetapi hanya sangat sedikit yang bisa tembus sampai ke pengadilan. Karena apa? Karena ada orang-orang di belakang yang sangat kuat. Bahkan Hendro Priyono dikatakan pernah mengatakan, siapapun yang mengusik Al-Zaitun maka akan saya gebuk gitu. Padahal beliau itu adalah pemimpin dari dinas intelijen di Indonesia. Ini kan benar-benar sangat luar biasa, kok bisa seperti itu. Apakah ini hanya memang hubungan pertemanan, atau telah dicuci otaknya oleh Panji Gumilang, atau sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh di pemerintahan Indonesia yang sebenarnya berafiliasi atau bergabung dengan NII KW9 ini. Kita tidak mengetahuinya, tapi banyak sekali tokoh-tokoh yang seperti itu. Anas Urbaningrum itu bolak-balik datang ke sana gitu. Kemudian banyak tokoh-tokoh perwira militer juga yang katanya sudah datang ke sana dan ngasih sumbangan miliaran rupiah. Bahkan ada anggota DPRD yang menyalahgunakan uang anggaran negara untuk dihibahkan kepada pesantren ini. Jadi korupsi untuk dihibahkan kepada pesantren ini. Luar biasanya apa? Luar biasanya adalah ketika anggaran yang disalahgunakan itu diketahui, ada ratusan miliar yang dimasukkan ke Al-Zaitun itu, kemudian dicari, kemudian diajukan hak angket, ayo kita selidiki, lalu Partai Demokrat langsung memagari. Udah selesai di sini, jangan diselidiki kasus dana ini, saluran dana ini terhadap Al-Zaitun. Apakah ini benar-benar aneh? Apakah ini cukup mengherankan buat Baraya? Ada kasus lain lagi, yaitu Pak Ma'ruf Amin yang sekarang jadi wakil presiden Indonesia itu. Ketika beliau masih aktif sebagai ketua MUI, beliau pernah langsung datang untuk melakukan sejumlah investigasi terhadap Al-Zaitun tahun 2011, walaupun tahun 2002 dan sebagainya juga sudah ada investigasi. Nah, tahun 2011 itu Pak Ma'ruf Amin memimpin sekelompok tim untuk menyelidiki orang-orang di sana, dan luar biasanya adalah Pak Ma'ruf Amin mengatakan bahwa
Al-Zaitun benar-benar memiliki hubungan yang dekat baik secara finansial, secara historis, secara ideologis dengan NII KW9 yang menjadi organisasi separatis di Indonesia. Tetapi walaupun sudah mengeluarkan kesimpulan itu dan rekomendasi kepada pemerintah, MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Biasanya di mana-mana sepanjang sejarah ada rekomendasi atau fatwa dari MUI pasti ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ini luar biasanya adalah MUI sudah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa ini terkait dengan organisasi teroris radikal yang sangat menyesatkan dan sebagainya, dan merekomendasikan untuk menindaklanjuti ini, tetapi pemerintah bungkam. Jadi benar-benar overpower ini Pak Panji Gumilang ini. Apakah dia memiliki darah Saitama? Kita tidak pernah mengetahuinya. Tapi ditambah lagi satu lagi masalah yang pada akhirnya menjadi lebih membingungkan lagi, bahwa semua cerita, semua misteri tentang Al-Zaitun itu ada plot twistnya, bahkan banyak plot twistnya. Jadi cerita-cerita yang saya sebutkan tadi itu Baraya bisa menemukan di berbagai blog, di berbagai buku, di berbagai laporan-laporan dari media massa, dari hasil investigasi dan sebagainya. Baraya bisa menemukan itu, tetapi ada sebuah plot twist yang lain, bahwa sebenarnya bukan Panji Gumilang lah yang sebenarnya menjadi pimpinan NII. Itu adalah NII yang sudah tobat. Justru yang menuding-nuding kayak Pak Atian Ali Al-Haidar itulah NII yang asli, yang menuding-nuding Al-Zaitun, karena Al-Zaitun itu sudah semakin nasionalis. Jadi ini misalkan menurut Pak Hendro Priyono, yang terjadi sebenarnya itu adalah bahwa Al-Zaitun itu memang memiliki hubungan historis dengan kelompok-kelompok yang menyesatkan pihak lain, seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, Pak Panji Gumilang itu sebagai pimpinan pondok pesantrennya itu taubat dan semakin nasionalis, semakin akrab dengan dunia Indonesia yang legal seperti ini. Nah, karena itu maka NII yang asli, yang masih kasar-kasar, yang masih mengkafir-kafirkan orang lain, itu justru malah menuding Panji Gumilang dengan pesantren Al-Zaitunnya. Jadi yang NII asli itu kayak Pak Atian Ali gitu, kayak Al-Haidar dan sebagainya, itu adalah NII yang asli gitu. Ini ada versi berikutnya yang baru lagi. Jadi cerita-cerita tentang adanya pejabat, adanya perwira dan sebagainya itu adalah cerita yang normal, sama seperti pejabat-pejabat yang lain yang datang ke satu pesantren untuk memberikan hibah atau sedekah atau ya yang semacam itu. Gak ada jadi masalah katanya. Kenapa juga nyumbang ke pesantren malah dipermasalahkan sedangkan yang itu tidak gitu. Dan lain sebagainya lah. Ini kan sebenarnya di sini sudah membingungkan, dan kabar-kabar burung yang sebelumnya tadi sudah dikatakan itu menjadi agak membingungkan, agak menguap lagi. Kemudian muncullah sebuah versi yang kemudian dipercaya oleh banyak orang, yaitu apa? Yaitu kita mulai dari cerita dasarnya dulu. Yang dulu itu kan Kartosuwiryo itu adalah pemimpin DITII di masa lampau yang ingin melakukan perubahan terhadap dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dirubah menjadi dasar negara Islam. Kalaupun tidak bisa menjadi seperti itu Indonesia seluruhnya, maka Jawa Barat sajalah yang harus menerapkan syariat Islam. Itu pikiran Kartosuwiryo yang kita ketahui dari buku-buku sejarah itu. Nah, ketika Kartosuwiryo itu digulingkan, pemerintah Orde Baru tidak bisa memperlakukan DITII sama seperti mereka memperlakukan PKI. Kan kalau mereka memperlakukan PKI langsung dituduh ateis, langsung dituduh apa, langsung bikin surat peraturan pemerintah bahwa PKI itu adalah ilegal, selesai di situ. Nah, kalau DITII nggak bisa dituding itu ateis.
Ya karena jelas itu ideologinya adalah Islam yang radikal, yang aneh-aneh, yang semacam itu. Nah, jadi pemerintah bagaimana caranya agar DIT ini bisa jauh dari masyarakat? Maka pemerintah kemudian menciptakan satu lembaga, satu organisasi yang radikal, satu organisasi yang sesat dan menyesatkan. Inilah yang namanya NII Komandemen Wilayah 9. Jadi NII KW 9 itu adalah organisasi Islam yang sesat dan menyesatkan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Untuk apa? Untuk mengumpulkan seluruh kaum radikal dalam satu tempat, yaitu Az-Zaitun itu. Dan kemudian mereka diawasi, dilokalisir, semua kegiatan-kegiatannya dipantau, dan sedikit demi sedikit mereka akan dibawa pada gerakan Islam yang toleran, yang moderat. Sedikit demi sedikit. Kalau tidak bisa, mereka sudah berkumpul di satu tempat dan mudah untuk dihancurkan. Itulah sebabnya perwira-perwira, petinggi-petinggi partai dan sebagainya datang silih berganti ke sana, karena itu adalah semacam laboratorium besar agar mereka bisa memantau bagaimana gerakan radikal Islam di Indonesia. Jadi orang-orang yang tegakkan syariat Islam, tegakkan khilafah dan sebagainya, itu dikumpulkan di situ, dilokalisir di situ, agar semuanya bisa dipantau. Ini sama seperti kerja Amerika Serikat waktu menciptakan ISIS. Ini dalam teori konspirasi ya. Jadi ISIS itu sengaja didirikan oleh Amerika Serikat untuk apa? Untuk mengumpulkan kaum-kaum paling radikal dan teroris-teroris paling ekstrim ke satu tempat, yaitu ke Irak atau ke Suriah. Kumpulin semuanya di situ, baru nanti mereka digebuk dalam satu kali serangan. Makanya ketika ISIS didirikan, orang-orang radikal dari Indonesia datang ke sana gitu ya. Kemudian dan sebagainya gitu ya, semuanya berkumpul di sana. Dan kemudian negara-negara yang menjadi tempat bagi gerakan-gerakan teroris itu bisa dengan mudah mengidentifikasi. Makanya setelah ISIS berdiri itu kan di Indonesia juga langsung bisa diidentifikasi. Ini ISIS, ini ISIS, ini ISIS, yang sudah di luar negeri tidak boleh masuk lagi, yang di dalam negeri langsung ditangkapin gitu kan sebenarnya. Nah, strategi yang sama juga dilakukan pemerintah Indonesia terhadap gerakan-gerakan paling radikal di Indonesia, dimasukkan ke dalam NII, dimasukkan ke dalam Az-Zaitun, kemudian dibuat semakin ekstrim, semakin fanatik, sehingga orang-orang menjadi benci sama mereka, sehingga orang-orang kemudian tidak lalu bergabung dengan kelompok radikal. Dan di sisi lain sedikit demi sedikit mereka langsung dicekoki dengan nilai-nilai yang lebih moderat dan nasionalis. Makanya Panji Gumilang yang sekarang itu menjadi pro terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan ketika kemarin mereka sholatnya nyeleneh dan kemudian azannya aneh dan kemudian dipublikasikan, nah itu akhirnya dia bilang bahwa ini adalah mazhab Soekarno. Walaupun kita mengetahui bahwa itu sebenarnya cuma ngeles doang, kita mengetahui itu, setidaknya kita mengetahui bahwa sekarang Az-Zaitun itu tidak lagi menjadi sarang teroris atau sarang NII KW 9 begitu. Adapun kenapa mereka misalkan masih perilakunya aneh-aneh, azannya aneh, sholatnya aneh dan sebagainya, ya karena sejak awal mereka itu memang tidak mau mendapatkan informasi dari kelompok-kelompok Islam yang lain. Jadi mereka tafsirkan sendiri, apa-apa sendiri, karena imamnya hanya ada di situ gitu. Jadi kalau misalkan menyimpang, menyeleweng, ya sebenarnya gara-gara tafsiran mereka yang tidak dikonfirmasi dengan tafsiran-tafsiran orang-orang Islam di luar sana begitu. Nah, cuman ada lagi hal yang aneh. Kenapa sholat yang aneh dan azan yang nyeleneh itu
dipublikasikan? Kenapa bisa sampai bocor ke dunia maya, ke Indonesia gitu? Ya karena ini mendekati zaman pemilu. Nah, kalau mendekati zaman pemilu, biasanya kelompok-kelompok yang seperti ini memang sengaja dieksploitasi biar ada kepentingan-kepentingan di belakangnya. Ya mungkin ada kelompok Islam yang ingin dihajar, atau kelompok non-Islam justru sebaliknya ya, yang ingin dihajar dan sebagainya, sehingga isu-isu semacam ini dimunculkan menjelang tahun politik. Ya itu mah sekedar apa ya, sebagai hipotesis lah. Barangkali mau percaya atau enggak, tapi sekali lagi di sini banyak sekali kabar burung yang kita tidak bisa mendapat kejelasan sama sekali. Banyak sekali cerita-cerita nyeleneh, banyak sekali cerita-cerita plot twist. Jangan percaya sepenuhnya apa yang saya katakan, karena bahkan saya pun sebenarnya sepenuhnya ragu atas apa yang saya katakan. Nah, kenapa kalau gitu bikin video? Ya karena ini adalah sesuatu yang layak dan pantas untuk didiskusikan agar kita benar-benar paham tentang betapa rumitnya politik dan betapa rumitnya agama, dan lebih rumitnya adalah ketika agama dijadikan sebagai keset bagi kepentingan-kepentingan politik. Terima kasih karena sudah menyimak.